Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elvia, NIM 2521014, Prodi PTIK 2A, akan membuat tugas ilmu pendidikan Islam tentang adab membaca Al-Quran. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan adab membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seru sekalian alam, kepada junjungan kita, Nabi besar dan Rasul terakhir Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril, untuk diteruskan penyampaiannya kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini, sampai akhir zaman nanti. Al-Quran adalah kitab suci terakhir bagi umat manusia dan sesudahnya. Tidak ada lagi kitab suci yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam wajib bangga dengan kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran adalah bacaan yang maha sempurna dan maha mulia sehingga disebut dengan Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran merupakan amalan ibadah yang utama yang mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan membaca bacaan yang lain. Sesuai dengan arti Al-Quran, secara etimologi adalah bacaan, karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Ada membaca Al-Quran, dari pengertian di atas jelas bahwa keutamaan membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya ataupun tidak, adalah termasuk ibadah. Termasuk ibadah, amal soleh, dan memberi rahmat serta manfaat bagi yang melakukannya. Selain itu, memberi cahaya ke dalam hati yang membacanya sehingga terang benderang, juga memberi cahaya kepada tempat Al-Quran itu dibaca. Adab membaca Al-Quran yang pertama ialah bersuci dengan berwudu saat ingin membaca Al-Quran. Muslim harus tahu kondisi tidak mempunyai hadas besar atau kecil dalam artian bersuci. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazimri, ayahnya dari kakeknya. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman yang isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci. Yang kedua, membaca ta'awuz. Allah berfirman yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Perintah ini dari Allah ditunjukkan kepada hamba-hambanya melalui lisan nabinya, bahwa apabila mereka hendak membaca Al-Quran, terlebih dahulu hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perintah ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib. Ibnu Jarir dan lain-lainnya dari kalangan para iman. Yang ketiga, membaca basmalah. Adab membaca Al-Quran berikutnya yakni membaca basmalah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bagaimanakah bacaan Nabi SAW? Ia pun menjawab, bacaan beliau adalah panjang, lalu ia pun menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Anas menjelaskan, beliau memanjangkan bacaan Bismillah dan juga memanjangkan bacaan Ar-Rahman serta bacaan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, memperindah suara. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Yang kelima, tartil dan tidak tergesa-gesa. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia telah mengatakan, janganlah kamu membacanya dengan bacaan seperti menabur pasir. Jangan pula membacanya dengan bacaan tergesa-gesa seperti membaca puisi atau syair. Berhentilah pada hal-hal yang mengagumkan dan gerakkanlah hati untuk meresapinya. Dan janganlah tujuan seseorang dari kamu hanyalah akhir surat saja, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
Selanjutnya membaca dengan suara sedang, firman Allah yang artinya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Selanjutnya memakai pakaian bersih dan sopan. Firman Allah yang artinya, termasuk menghormati Al-Quran adalah memakai pakaian sebagaimana ketika memakai pakaian itu ketika mau masuk ke tempatnya pemimpin, karena sesungguhnya dia sedang bermunajat. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Firman Allah yang artinya, termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya menghadap ke arah kiblat. Yang kesembilan, tenang dan tumakninah. Tenang, tumakninah, dan khusyuk ketika membaca Al-Quran tidak boleh dengan ramai atau asal-asalan, tetapi harus dengan tenang serta khusyuk dan dalam membacanya. Selain itu, jika Al-Quran sedang dibaca, orang yang di dekatnya tidak boleh ramai sendiri, tetapi harus mendengarkannya. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama ialah mendapat syafaat di hari kiamat, yang kedua mendapat pahala yang berlipat, yang ketiga mulutnya bau harum, yang keempat diberi pahala per huruf, yang kelima meningkatkan derajat, yang keenam mendapat rahmat dari Allah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.